kami berserah, ya Aba, ya Bapa, kepada Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2-3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan buka hati kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, Allah Roh Kudus menolong kami, buat mata hati dan mata rohani kami boleh menjadi terang, sehingga kebenaran firman Tuhan yang dibagikan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, haleluya. Senang sekali hari ini Rabu 20 September 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian ya. Baik, renungan hari ini kita ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, ada 2 kalimat yang penting. Yang pertama, kalau Tuhan mendidik kita, nggak boleh dianggap enteng. Yang kedua, kalau Tuhan sedang mendidik kita, dikatakan kita tidak boleh putus asa. Ya. Ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-6, interesting sekali Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu hanya menghajar, hanya mendidik, hanya memberikan peringatan, hanya mau mengoreksi, yaitu orang-orang yang dikasihinya
Dan yang kedua, yang diakui sebagai anaknya atau anak Tuhan. 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, saya nggak tahu Bu Yongki pernah dihajar sama ayahnya atau enggak. Nanti saya mau tanya ya kan. Tapi yang saya tahu Ibu Yongki ini sangat dicintai oleh ayahnya sehingga sampai usia remajanya sering digendong-gendong ya, duduk di pangkuan ayahnya. Karena Ibu Yongki ini adalah anak perempuan yang pertama dari keluarganya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dikatakan kalau orang tua atau ayah itu mengasihi anaknya, pasti anaknya dihajar. Dihajar bukan dianiaya, Bapak Ibu sekalian. Dulu ada pernah kisah yang sangat menghebohkan di Indonesia dan kemudian dijadikan film layar lebar. Ya, bagaimana seorang ayah bukan menghajar anaknya, tapi masuk dalam kategori dianiaya. Jadi anaknya itu kemudian sampai mati loh Bapak Ibu sekalian ya. Bukan itu ya, itu bukan menghajar. Menghajar itu latar belakang semuanya adalah kasih. Dan kalau orang Kristen bicara soal kasih, itu adalah kasih agape. Orang Jawa punya satu statement yang luar biasa, tekolorone, ora teko patine. Ya, orang tua itu kalau menghajar anaknya ya, dia mentolo-mentoloin loh, ditega-tegain loh, ya kan? Tapi dia nggak kepingin anaknya mati, ya dipukul, dikoreksi supaya anaknya itu jadi sesuatu atau ada di jalan yang lurus, ya. Ayat yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang atau anak-anak haram atau tidak dianggap sebagai anak. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bersama saya ucapkan kekudusannya. 2, 3, kekudusannya. Ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Jadi kalau ada anak, kemudian dihajar, kemudian dia sukacita, itu namanya anak bandel. Ya, anak nakal. Saya ingat nih, kalau ingat ayat ini, dulu kalau dihajar sama mama saya, ya itu kan pakai rotan tuh ya, orang Surabaya bilang kemucing, ya kan? Itu bulu-bulu itu loh. Nah kan ada rotannya kan? Ya kalau dipukul sama mas saya bilang gini, nggak sakit, padahal sakit. Karena ya itu kalau dihajar itu seharusnya mendatangkan sukacita atau duka cita, bukan mendatangkan sukacita ya, tapi duka citanya sebetulnya nggak lama, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ujung-ujungnya nanti ajaran itu, didikan itu pasti menghasilkan yang namanya damai.
Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, waktu saya dihajar oleh papa saya, oleh mama saya, ya, itu karena kami kan keluarga nggak di dalam Tuhan. Mereka nggak ngerti caranya. Kalau Alkitab kan ngajarin kita bagaimana cara menghajar, mendidik anak, ya, mesti dikasih tahu kesalahannya dan kemudian kesalahannya di mana, kemudian dihajar atau didisiplin dengan penuh kasih. Tapi satu hal yang saya perhatikan, papa mama saya itu tidak pernah pergi ke rumah tetangga atau ke rumah sebelah. Kemudian kalau ada anaknya tetangga itu nakal, kemudian dipukul sama papa mama saya. Ya, saya ingat-ingat itu nggak pernah dilakukan oleh papa mama saya. Kenapa? Karena rumah sebelah itu bukan anak daripada papa mama saya. Ya, ayat ini sudah dengan jelas berkata, kita ini dihajar, dididik, didisiplin oleh Tuhan karena kita dianggap sebagai anaknya. Jadi kalau kita ada di jalan yang salah, kemudian kita hari ini tidak dihajar, tolong periksa, ya, periksa hati, periksa diri kita. Wih, aku ini ya biayaan, aku melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi aku kok nggak dihajar. Jangan bangga Bapak Ibu sekalian, ya. Artinya kita sudah tidak dianggap sebagai anak. Sebab kalau dianggap sebagai anak, pasti kita dididik, dihajar. Tujuannya tadi sudah jelas, agar supaya hidupnya kita kudus dan kita memperoleh damai sejahtera. Kita ingat peristiwa Ayub. Ayub itu jelas-jelas ditulis oleh Alkitab, dia orang yang saleh, orang yang benar, dan kemudian rajin ibadah. Tapi kemudian dia mengalami penderitaan. Bapak Ibu sekalian, kalau Ayub kita kan udah jelas tuh ditulis di Alkitab, dia mengalami penderitaan bukan karena kesalahannya, ya. Tetapi kita lihat sikap Ayub, ya. Ayub yang jelas-jelas rajin ibadah, dia menjaga hidupnya sedemikian, dia tidak menuduh Allah bahwa Allah itu tidak mengasihi Ayub. Itu enggak. Ayub sama sekali dari mulut lidahnya enggak keluar seperti itu. Yang berkata seperti itu adalah istri daripada Ayub. Nah, maksud saya menyinggung masalah Ayub, kita harus begini, Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika didikan atau hajaran Tuhan itu sedang terjadi pada kita, please jangan pahit hati atau kecewa atau bahkan menuduh Tuhan. Tuhan, kenapa kok ini terjadi padaku? Engkau nggak cinta lagi sama aku ya? Engkau tidak mengasihi aku ya? Bahkan lebih ekstrim lagi, Tuhan kamu ada atau enggak? Ya kan? Kok sampai aku ngalami hal yang seperti ini? Ayub itu, aduh, kalau kita mau merenungkan sungguh-sungguh, penderitaan yang Ayub alami, wow, itu sungguh-sungguh luar biasa mengenaskan. Bapak Ibu sekalian, ya, saya percaya nggak semua orang akan sanggup mengalami penderitaan seperti Ayub. Saya percaya hari ini ketika Tuhan sedang mendidik kita, ya, didikan Tuhan itu kita harus ingat bukan untuk membinasakan kita, tapi agar supaya nanti ujung-ujungnya, saya suka begini, saya bilang begini, bahwa kita itu menikmati sorga di bumi, dan nanti kalau mati juga kita menikmati sorga atau masuk sorga. Itu tujuannya. Kalau Tuhan menghajar dan mendidik kita. Nah, hari ini kita akan belajar ternyata waktu dididik
dan disiplin atau dihajar oleh Tuhan, ada berkat-berkat yang tersembunyi di baliknya. Yang pertama, Tuhan itu menghajar kita punya tujuan, yaitu mengoreksi kita. Bersama saya ucapkan mengoreksi kita. 2, 3, mengoreksi kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak mengkehendaki kehancuran kita, apalagi kebinasaan kita. No, jauh panggang daripada api. Tuhan dengan jelas berkata dari firman-Nya bahwa Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup, dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Nah, waktu kita sedang menghadapi hajaran atau didikan daripada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, inilah kesempatan untuk kita introspeksi, ya, introspeksi, merenungkan kenapa ini diizinkan terjadi. Hari Minggu kemarin saya sampaikan tentang Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam lubang sumur, kemudian dijual sebagai budak, dimasukkan dalam penjara, ya, mengalami fitnah dan lain sebagainya. Tapi satu hal tidak pernah dicatat oleh Alkitab bahwa Yusuf kemudian mengasihani diri sendiri. Hari ini ketika kita sedang ada dalam didikan Tuhan, please jangan ada seorang pun yang mengasihani diri sendiri. Justru inilah kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi waktu kita dihajar, ya, ditegur oleh Tuhan, Tuhan mau melalui firman ini dengan jelas supaya kita rela, merelakan hati kita, dan kemudian apa? Bertobat. Ada satu pujian yang sering dinyanyikan di gereja, ya saya sangat suka dengan lagu itu, yaitu senada dengan sorga. Ya, artinya waktu Tuhan menegur kita, menghajar kita, ya, itu agar supaya kita senada dengan sorga. Apa sih senada dengan sorga? Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 67 bilang begini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ya, jadi waktu kita menyimpang, Bapak Ibu sekalian, ya, kita ini seringkali nggak sadar waktu kita menyimpang. Maka itu ketika kita mengalami didikan daripada Tuhan yang mendatangkan duka cita itu sementara, maka mari Bapak Ibu sekalian balik kepada firman Tuhan dan kemudian berpegang kepada firman Tuhan. Ya, ayat 71 dari Mazmur 119 bilang begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi waktu kita sedang dalam keadaan sedang didisiplin oleh Tuhan, ya, biarlah Bapak Ibu sekalian, disitulah kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Seringkali ketika everything is going well, ya, kita itu tanpa disadari mulai menyimpang, ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diulangi di dalam pembukaan bahwa Tuhan itu mendidik atau menghajar kita agar supaya kita itu hidup kudus dan benar. Sebab ketika kita hidup kudus dan benar, kita akan mengalami damai sejahtera yang sejati. Sebab damai sejahtera yang dunia tawarkan
itu sifatnya cuman sementara dan ujung-ujungnya akan membawa kebinasaan. Maleakhi pasal 3 ayat yang ketiga berkata, Ia, yaitu Tuhan, akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, tubuh kita itu adalah rumah Allah. Alkitab bilang ibadah yang sejati yaitu mempersembahkan tubuh kita ini, mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup dalam kekudusan, kita hidup di dalam kebenaran, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Memang kita hidup di tengah-tengah dunia yang kompromi dengan segala macam dosa. Ketika kita hidup benar, ketika kita hidup kudus, kelihatannya aneh. Maka itu sampai keluar satu statement, ya kan? Saiki zaman edan, kok kue ora melu edan, kue ora keduman. Artinya dalam bahasa Indonesia yang sekarang ini zamannya gila. Ya kamu itu jangan sok suci, jangan sok benar, aneh. Ya ikutlah, ya kan? Apa yang dunia kerjakan, no, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita nggak boleh kompromi dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Ingat, upah dosa adalah maut. Apa artinya maut? Yaitu kematian kekal untuk selama-lamanya. Nah, Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi tujuan dididik Tuhan, diajar oleh Tuhan, agar supaya nanti kita itu jadi murni, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa Tuhan izinkan atau Tuhan mau mendidik dan menghajar kita. Yohanes 15 ayat pertama dan ayat yang kedua berkata, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ke-8 dari Yohanes 15, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Percaya Yesus itu harus penting, ya kan? Hidup kudus, hidup benar tidak kalah penting, ya. Itu bukti bahwa kita percaya kepada Yesus. Tetapi kekristenan tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi kita harus menghasilkan buah-buah yang nyata, buah-buah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab dari buahnya lah akan ketahuan pohonnya. Jadi buah ini Bapak Ibu sekalian harus nampak dan kelihatan serta bisa dinikmati oleh banyak orang. Buah apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita? Yang pertama tentu buah pertobatan. Ya, orang-orang akan bisa melihat begini, waduh lain ya kamu dulu sebelum ikut Tuhan, kamu kok kayaknya ya amit-amit gitu ya kan. Tapi sekarang setelah ikut Tuhan, wih kamu tuh alim banget, baik banget ya kan. Itu bagus, namanya buah pertobatan. Kemudian buah apa lagi? Yaitu bagaimana kemudian kita bersaksi, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu adalah buah-buah yang Tuhan kehendaki. Kemudian buah-buah apa lagi? Yaitu buah-buah perbuatan yang nyata, yang mulai pertama-tama harus bisa dinikmati oleh anggota
keluarga kita, atau di mana Tuhan tempatkan kita di rumah tangga atau keluarga kita masing-masing. Ya, hari ini kita sudah belajar 3 hal. Waktu Tuhan menghajar kita, Bapak Ibu sekalian, tujuannya untuk mengoreksi kita. Yang kedua, Tuhan menghajar atau mendidik kita agar supaya kita senada dengan sorga, yaitu hidup kudus dan benar. Yang ketiga, Tuhan menghajar atau mendidik kita agar supaya kita menghasilkan buah yang banyak. Ya, itu pohon anggur yang tidak berbuah dipotong. Ya, yang sudah berbuah rantingnya dibersihkan. Itu kalau bisa ngomong waktu dipotong itu dia akan nangis atau teriak atau bilang sakit. Tapi tujuannya yaitu supaya bisa menghasilkan buah lebih banyak lagi. Mari kita berdoa, materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan. Kami tahu setiap kami yang ada di tempat ini dipanggil dan dipilih oleh Engkau untuk menerima kasih dan rahmat-Mu. Dan kami percaya Tuhan ketika Engkau mengangkat kami, menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau tidak membiarkan kami sedemikian rupa, tapi Engkau mau membentuk kami, menghajar kami, mendidik kami, mendisiplin kami, agar dari kehidupan kami, orang-orang boleh melihat Kristus. Engkau melakukan semuanya ini agar hidup kami kudus dan benar di hadapan-Mu, agar kami semua senada dengan sorga. Terima kasih Bapak, materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.